Pesawat yang membawa Haris Handoko akhirnya mendarat dengan mulus di Bandara Soekarno-Hatta pada suatu pagi yang cerah. Setelah hampir 2 tahun menyelesaikan studi S2 Manajemen Bisnis di luar negeri, ia akhirnya kembali ke tanah air. Setelan kasual yang ia kenakan tak mampu menyembunyikan aura tenang dan karisma alami yang melekat pada dirinya. Di dalam mobil yang membawanya pulang, Haris memandangi jalanan kota dengan perasaan campur aduk. Kota ini berubah, pikirnya. Gedung-gedung semakin tinggi, lalu lintas semakin padat, tapi satu hal tak berubah, ekspektasi besar yang selalu menunggunya. Malam itu, di ruang makan rumah mereka yang luas dan sunyi, Pak Handoko akhirnya menyampaikan niatnya. Kamu sudah selesai studi. Mulai bulan depan, kamu langsung masuk ke perusahaan, ujar sang ayah dengan suara tegas. Ayah ingin kamu segera mengambil alih posisi direktur operasional. Haris menghentikan gerak sendoknya. Langsung memimpin, tanyanya pelan. Pak Handoko mengangguk mantap. Kamu sudah punya bekal ilmu. Perusahaan ini nantinya memang milikmu. Haris terdiam lama. Ia menatap wajah ayahnya, lelaki yang sudah mulai menua, garis lelah mulai terlihat jelas. Ayah, ucap Haris akhirnya, suaranya tenang tapi penuh keyakinan. Izinkan aku mengajukan satu permintaan. Pak Handoko menatapnya heran. Ayah ingin bekerja sebagai karyawan biasa lebih dulu selama 1 tahun. Ruangan mendadak sunyi. Tanpa jabatan. Tanpa identitas sebagai anak ayah. Aku ingin mengenal perusahaan ini dari bawah. Aku ingin tahu bagaimana rasanya menjadi mereka. Pak Handoko terdiam cukup lama. Lalu ia tersenyum kecil. Kamu yakin? Tanyanya. Haris mengangguk. Jika suatu hari aku memimpin, aku ingin memimpin dengan pemahaman, bukan hanya teori. Pak Handoko menghela napas panjang, lalu menepuk bahu putranya. Baik. Ayah izinkan. Tapi ingat, kamu harus bertahan untuk nantinya akan memimpin perusahaan. Aku siap, Yah. Jawab Haris mantap. Hari pertama Haris bekerja, tidak ada sambutan istimewa. Ia datang sendiri, menggunakan transportasi umum, mengenakan kemeja sederhana dan celana bahan tanpa merek mencolok. Di lobi PT Handoko Persada, Haris berdiri di antara para karyawan lain yang sibuk dengan rutinitas pagi mereka. Tidak ada yang menoleh 2 kali. Tidak ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Dan justru itulah yang ia inginkan. Ia ditempatkan di divisi manajemen proyek, di bawah pimpinan Pak Arman, seorang supervisor senior yang dikenal tegas dan disiplin. Ini Haris, kata Pak Arman kepada tim. Anggota baru. Tolong dibantu. Beberapa orang mengangguk singkat. Haris mengangguk sopan. Saat itulah ia melihatnya. Seorang perempuan berhijab warna krem duduk rapi di balik meja. Wajahnya bersih, tatapannya lembut namun fokus. Ayana, ucapnya lembut. Selamat bergabung, Mas Haris. Nada suaranya tenang. Senyumnya tipis. Tidak berlebihan. Entah mengapa, Haris merasa ada sesuatu yang bergetar pelan di dadanya. Ayana dikenal di divisi itu sebagai karyawan teladan. Ia tidak banyak bicara, tidak mencari perhatian, namun pekerjaannya selalu rapi dan tepat waktu. Ia lembut dalam bertutur, namun tegas saat bekerja. Tidak mudah tersinggung, tapi juga tidak mudah didekati. Pekerjaannya rapi. Deadline selalu terpenuhi. Cara bicaranya sopan dan tidak pernah meninggikan suara. Namun Ayana juga dikenal tertutup. Ada jarak yang ia jaga dengan rapi.
ia jarang bercerita tentang dirinya. Saat jam istirahat, ia lebih sering membaca atau menghabiskan waktu sendiri. Diki, rekan satu tim mereka, sering memperhatikannya diam-diam. Sejak lama, Diki menyimpan rasa pada Ayana. Namun setiap kali ia mencoba mendekat, Ayana selalu menjaga jarak dengan sopan. Seolah hatinya terkunci rapat. Seiring waktu, Haris membuktikan dirinya bukan karyawan sembarangan. Ia cepat belajar, teliti, dan selalu menemukan solusi praktis dalam setiap proyek. Pak Arman mulai sering memuji kontribusinya, sama seperti ia sering memuji Ayana. Hal itu tidak luput dari perhatian Luna. Luna adalah kebalikan Ayana. Ambisius, percaya diri, dan selalu ingin diakui. Ia merasa sudah lama bekerja keras dan pantas berada di posisi lebih tinggi. Namun setiap kali rapat evaluasi, nama Ayana selalu disebut sebagai karyawan teladan. Kini, Haris pun mulai mendapat pujian. Kenapa sih selalu Ayana dan Haris? Gerutu Luna suatu hari. Padahal aku juga kerja keras. Iri perlahan tumbuh, menjadi duri yang menyakitkan. Sementara itu, Haris semakin sering bekerja bersama Ayana. Diskusi panjang, lembur, berbagi ide. Dari situlah Haris mulai mengenal Ayana lebih dalam, kelembutannya, ketegasannya dalam prinsip, dan jarak halus yang selalu ia jaga dengan orang lain. Ayana tidak mudah dekat. Seolah ada tembok tak terlihat yang melindungi hatinya. Haris penasaran. Dan tanpa ia sadari, secara perlahan, perasaannya mulai berubah. Sementara itu, Diki semakin sering membantu Ayana. Saat melihat Diki mengantar Ayana pulang setelah lembur, Haris merasa sesuatu mengganggu dadanya. Saat suatu sore melihat Ayana tertawa kecil karena candaan Diki, dada Haris terasa sesak. Atau juga saat Diki datang di pagi hari sambil membawakan Ayana kopi kesukaannya. Haris memperhatikan semuanya dari jauh. Dadanya terasa tidak nyaman. Ia tahu Diki menyukai Ayana. Dan ia mengira Ayana membalas perasaan itu. Namun Haris memilih diam. Ia merasa tidak punya hak apapun. Gudang arsip itu berada di ujung lorong paling sepi di lantai 2. Ruangan yang jarang dimasuki kecuali jika ada dokumen lama yang harus dicari. Pintu besinya berat, engselnya berderit setiap kali dibuka. Lampu di dalam gudang hanya satu, menggantung redup di langit-langit, membuat bayangan rak-rak besi menjulang seperti dinding sempit yang menyesakan. Ayana menarik napas pelan sebelum masuk. Ia sebenarnya tidak suka tempat itu. Namun ia menenangkan dirinya, sebentar saja, ambil file, lalu keluar. Langkah kakinya berhenti di antara rak-rak tinggi yang penuh map dan box arsip. Udara terasa pengap. Bau kertas lama bercampur debu menyentuh hidungnya. Ayana memusatkan perhatian pada label tahun yang tertempel di rak. Ia tidak menyadari langkah kaki yang mendekat dari belakang. Luna berdiri di ambang pintu gudang, menatap punggung Ayana dengan sorot mata dingin. Dalam benaknya hanya ada satu tujuan, membuat Ayana terlambat masuk rapat. Membuat atasannya kecewa. Membuat nama Ayana tercoreng. Saat Ayana semakin masuk ke dalam, Luna perlahan menutup pintu besi itu. Klik. Suara kunci berputar terdengar jelas. Luna menelan ludah, ragu sesaat. Namun egonya lebih besar dari nuraninya. Ia berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Di dalam gudang, Ayana masih sibuk mencari file. Hingga beberapa detik kemudian, ia menyadari satu hal. Sunyi. Terlalu sunyi. Ia menoleh ke arah pintu. Pintunya tertutup. Ayana melangkah cepat.
Tangannya meraih gagang pintu dan mendorongnya. Tidak bergerak. Ia mendorong lagi. Lebih kuat. Tetap terkunci. Astagfirullah. Dadanya mendadak berdegup keras. Napasnya memendek. Ia memukul pintu pelan, lalu semakin keras. Halo? Ada orang di luar? Tidak ada jawaban. Dinding-dinding gudang itu terasa semakin mendekat. Lampu di atas kepalanya berkelip sesaat. Dan saat itulah ingatan lama menghantamnya tanpa ampun. Ruang sempit. Bau apek. Tangannya terikat. Mulutnya ditutup. Teriakan yang tak pernah terdengar siapapun. Ayana terjatuh terduduk. Tangannya gemetar hebat. Napasnya tersengal, tidak beraturan. Dadanya terasa seperti diremas kuat-kuat. Tenang. Ayana, tenang, bisiknya pada diri sendiri, tapi tubuhnya tidak mau patuh. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Waktu berlalu. Menit terasa seperti jam. Di ruang rapat, Haris mulai gelisah. Rapat sudah hampir dimulai, namun Ayana belum kembali. Biasanya Ayana selalu cepat dan tepat waktu. Haris menatap jam tangannya, lalu menatap kursi kosong di sampingnya. Ayana kemana? Gumamnya. Tanpa menunggu lebih lama, Haris berdiri dan keluar ruangan. Ia menyusuri lorong hingga berhenti di depan gudang arsip. Pintu itu tertutup rapat. Perasaan tidak enak langsung menyeruak. Ia memanggil, "Ayana?" Tidak ada jawaban. Haris mencoba membuka pintu. Terkunci. Detak jantungnya berpacu. Ia menghantam pintu dengan bahunya. Sekali. 2 kali. 3 kali. Hingga akhirnya pintu terbuka dengan suara keras. Ayana. Pemandangan di depannya membuat darah Haris seolah berhenti mengalir. Ayana tergeletak di lantai, tubuhnya meringkuk, wajahnya pucat, napasnya tersengal lemah. Tanpa pikir panjang, Haris berlari menghampiri dan memeluknya erat. Ayana, aku di sini, dengar aku, kamu aman. Pelukan itu refleks. Naluriah. Ayana merintih pelan, tubuhnya gemetar dalam dekapan Haris. Beberapa detik kemudian, Haris tersadar. Ia segera melonggarkan pelukan, wajahnya penuh rasa bersalah. Maaf, aku tidak bermaksud. Ayana terlalu lemah untuk menolak. Kepalanya terkulai. Haris menelan ludah. Ayana, aku izin menggendongmu, ya? Kita keluar dari sini. Ayana mengangguk lemah. Haris menggendongnya dengan hati-hati, seolah Ayana adalah sesuatu yang sangat rapuh. Ia membawanya ke ruang kerja dan membaringkannya di sofa. Segelas air segera ia sodorkan, menunggu hingga Ayana bisa minum sedikit demi sedikit. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena khawatir. Kejadian itu tidak bisa disembunyikan. Atasan mereka akhirnya tahu kejadian Ayana terkunci di gudang dan hampir pingsan. Seorang office-boy melapor bahwa ia melihat Luna mengunci pintu gudang. Awalnya ia mengira gudang itu kosong. Namun begitu mendengar kejadian yang menimpa Ayana, ia jadi tahu Luna sengaja menutup pintu gudang. Atasan mereka murka. Luna dipanggil, diinterogasi, dan akhirnya mengakui perbuatannya. Wajahnya pucat saat menerima sanksi tegas. Bukan hanya teguran, tetapi juga surat peringatan keras karena perbuatannya hampir membahayakan nyawa seseorang. Di ruang kerja yang mulai sepi, Haris duduk di samping Ayana yang masih tampak lelah. Kalau aku boleh tahu, suara Haris pelan,
berhati-hati, kenapa tadi kamu sampai seperti itu? Ayana terdiam lama. Tatapannya kosong. Ia ragu. Namun entah mengapa, di hadapan Haris, ia merasa aman. Aku punya trauma, ucapnya lirih akhirnya. Waktu remaja, aku pernah diculik. Haris menegang. Aku dikurung, di ruang sempit, berjam-jam, lanjut Ayana dengan suara bergetar. Sejak itu, aku tidak pernah bisa berada di tempat tertutup terlalu lama. Haris tidak berkata apa-apa. Ia hanya mendengarkan. Dan untuk pertama kalinya, Ayana menangis di depan seseorang tanpa berusaha menahannya. Sejak hari itu, sesuatu berubah. Ayana tidak lagi menjaga jarak sejauh dulu. Ia masih lembut dan tertutup, namun kini ada kehangatan yang terasa setiap kali berbicara dengan Haris. Ia mendapati dirinya tersenyum lebih sering. Bahkan menanti pagi untuk berangkat kerja. Haris pun merasakan hal yang sama. Namun kecemburuannya pada Diki masih ada, meski kini ia tahu Ayana tidak pernah memberi harapan pada siapapun. Suatu sore, setelah pulang kerja, Haris akhirnya berkata, "Ayana, aku ingin jujur." Ayana menatapnya. "Aku menyukaimu. Bukan karena kejadian di gudang, tapi jauh sebelumnya." Ayana terdiam. Jantungnya berdebar. Ia tak bisa berkata-kata. Namun akhirnya, ia membuka suara. Ia memberanikan diri berkata jujur. "Sejujurnya, aku juga," ucapnya pelan, dengan pipi memerah. Namun mampu membuat Haris terkejut tak menyangka atas jawaban itu. "Tapi aku tidak ingin hubungan yang main-main," lanjut Ayana. Ia menatap Haris dengan serius. "Jika kamu benar-benar serius, temui ayahku. Jika belum, lebih baik kita berhenti sampai di sini." Beberapa hari kemudian, Haris benar-benar datang ke rumah Ayana. Namun ia tak sendirian. Ayana terkejut saat melihat siapa yang berdiri di samping Haris, Pak Handoko, pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Orang tua Ayana kebingungan. Terkejut. Bingung. Begitupun Ayana. Haris menunduk sopan. Lalu berkata dengan suara mantap, "Ayah, Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri dengan jujur." Ia menatap Ayana. Lalu Haris mulai memperkenalkan diri dengan sejujur-jujurnya. Siapa dirinya, siapa orang tuanya. Lalu begitu tahu siapa Haris sebenarnya, Ayana berusaha menolak, ia merasa tak pantas untuk Haris. Haris tak menyerah, ia terus meyakinkan Ayana dan berkata, "Aku mencintaimu sebagai Haris, bukan sebagai pewaris." Ayana terpaku. Dadanya sesak. Kebenaran itu terasa terlalu besar. Namun Haris melanjutkan, dengan mata yang tidak goyah sedikit pun. "Dan aku datang hari ini bukan sebagai anak pemilik perusahaan, tapi sebagai laki-laki yang ingin melamarmu." Air mata Ayana jatuh. Identitas Haris yang sebenarnya membuatnya ragu. Namun ketulusan Haris, restu orang tua, dan sikap Pak Handoko yang hangat meluluhkan hatinya. Beberapa minggu kemudian, Pak Handoko resmi menyerahkan kepemimpinan perusahaan kepada Haris. Kantor gempar. Terutama tim Ayana, Diki, Pak Arman, bahkan Luna yang tertunduk malu. Mereka baru sadar bahwa lelaki yang selama ini bekerja bersama mereka, lembur bersama mereka, adalah anak pemilik perusahaan. Namun Haris tetap Haris yang sama. Ia tetap ramah. Ia tetap menghargai setiap jerih payah karyawannya. Karena ia tahu,
Pemimpin sejati adalah mereka yang pernah berada di bawah. 3 bulan setelah lamaran, Haris dan Ayana menikah. Dalam akad yang hikmat, Haris menggenggam tangan Ayana dengan penuh keyakinan. "Aku tidak menjanjikan hidup tanpa luka," ucapnya lirih. "Tapi aku menjanjikan bahu untuk bersandar." Ayana tersenyum sambil menangis bahagia. "Aku memilihmu, bukan karena siapa kamu, tapi karena siapa kamu saat bersamaku." Cinta mereka lahir dari kejujuran, luka, dan keberanian. Dan kini, mereka melangkah bersama, menuju masa depan yang mereka bangun dengan tangan sendiri.